Ada yang bisa menjelaskan apa itu pentingnya kimia hijau dan pengertiannya? Saya dulu. Oke, ini boleh. Jadi kimia hijau itu adalah suatu pendekatan dalam kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan produksi bahan kimia berbahaya. Nah, kemudian mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kimia hijau ini juga dikenal sebagai kimia berkelanjutan atau kimia ramah lingkungan. Karena itu disebut dengan kimia hijau. Untuk apa itu pentingnya kimia hijau bagi kehidupan sehari-hari, ada yang bisa menjawab? Saya dulu. Jadi pentingnya kimia hijau itu yang pertama untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya di lingkungan. Karena kan kimia ini kan kita sering tuh menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, jadi kimia hijau inilah yang membuat untuk mengurangi kimia-kimia berbahaya yang kita pakai tersebut. Iya, benar sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk jadi tujuan pembelajaran hari ini itu untuk mengetahui prinsip kimia hijau dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, untuk anak-anak, kalian bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau. Dan kalian harus mencari solusi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan ini dari berbagai sumber seperti YouTube, Google, dan sebagainya. Lalu dicatat di kertas ya anak-anak. Iya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, Ibu. 10 menit dong. Ya bukan di kawan. Oke, Bu. Kalian cari permasalahan yang terjadi di lingkungan kalian di kehidupan sehari-hari tentang persimpangan dari prinsip kimia hijau dan solusinya dalam upaya pelestarian. Baik, Bu. Baik. Oke, Bu. Nanti setelah itu kalian dicatat dari berbagai sumbernya dicatat ya anak-anak. Iya, Bu. Nanti Ibu tunjuk salah satu ya. Iya, Bu. Sudah ketemu belum sih, Pak? Sudah, Bu. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil kalian, Ibu ada SDG ya. Kalian harus semangat. Ya, Bu. Ya, betul. Pakai oh ini ada. Nah, jadi kimia hijau itu mengelola lingkungan tersebut agar untuk mengurangi Apa bedanya kimia hijau? Oke, jadi Ibu ada SDG, kalian buka dulu dong. Gimana dong? Siap? Siap. 1, 2, 3. Mana Ibu ya?
Jadi di sini saya Trisania akan mempresentasikan hasil dari pencarian saya, yaitu beberapa contoh penyimpangan prinsip kimia hijau yang terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah ataupun masyarakat. Yang pertama itu ada penggunaan plastik sekali pakai. Jadi penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menyebabkan polusi lingkungan dan membahayakan kehidupan laut. Yang kedua, penggunaan pestisida dan herbisida, yaitu penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan tanah dan air serta membahayakan kehidupan liar. Yang ketiga, ada pembuangan limbah kimia. Pembuangan limbah kimia yang tidak tepat dapat menyebabkan polusi lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, penggunaan bahan kimia berbahaya. Jadi, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga seperti pembersih dan pewangi dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima, pembakaran sampah. Pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat menyebabkan polusi udara dan membahayakan kesehatan manusia. Keenam, penggunaan energi tidak berkelanjutan. Penggunaan energi yang tidak berkelanjutan seperti bahan bakar fosil dapat menyebabkan perubahan iklim dan membahayakan lingkungan. Yang ketujuh, penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan. Jadi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan seperti produk yang tidak dapat didaur ulang atau tidak biodegradable dapat menyebabkan polusi lingkungan. Untuk mengurangi penyimpangan prinsip kimia hijau ini, kita dapat melakukan beberapa upaya, yaitu menggunakan produk yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan energi yang lebih berkelanjutan, membuang limbah kimia dengan tepat, menggunakan pestisida dan herbisida yang lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir mengembangkan kesadaran yang pendidikan tentang kimia hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya? Nah, selanjutnya apa ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi permasalahan ini? Saya Ibu. Oke, yang benar silakan. Jadi, kesimpulannya itu adalah permasalahan lingkungan dan kesehatan manusia dapat terjadi akibat adanya penggunaan bahan kimia berbahaya, polusi udara dan air, serta pengelolaan limbah yang tidak tepat. Nah, kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kualitas hidup. Dan kita sebagai mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi masa depan. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Dan tepuk tangannya ke Nabila. Sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ingin kalian berpikir lebih dalam tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini. Baik, untuk tugas kelompok kalian itu ada dua. Yang pertama itu membuat refleksi mengenai apa saja yang telah kalian pelajari dari kegiatan hari ini dan menjawab pertanyaan apa pentingnya menerapkan prinsip kimia hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nama tugasnya itu ditulis tangan atau diketik ya. Baik, Google di mana, Bu? Di Google Classroom, nanti Bu kirimnya. Baik, Bu. Kapan Bu datanya? Minggu depan ya. Oke, Bu. Teman selanjutnya nanti dikumpul. Siap, Bu. Oke. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan Silva memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum.